Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang berbahagia? Di siang hari ini kita berjumpa lagi acara Patepang di Awang-Awang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan. Tugas saya adalah menyemangati Bapak Ibu untuk tertib mencuci tangan dengan langkah-langkah yang benar, yang baik tentunya, yang sudah kita kenal semua di banyak ya sekarang media televisi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya tidak panjang-panjang lagi, saya mau putar film saja. Sebentar, saya coba share screen. Dahulu, banyak orang menganggap bahwa cuci tangan merupakan hal sepele. Padahal, berbagai penyakit infeksi dapat dicegah dengan melakukan kebiasaan cuci tangan yang benar pada saat yang tepat. Akibat tangan yang kotor dapat membawa dan memindahkan kuman berbagai penyakit infeksi dari orang ke orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Cuci tangan pakai sabun sebagai tindakan pencegahan dapat membantu mengurangi penyebaran berbagai penyakit infeksi. Cuci tangan memainkan peran penting dalam mengurangi penularan kuman terkait wabah seperti kolera, SARS, dan hepatitis A dan E. Pandemi COVID-19 memberikan peringatan kepada kita semua bahwa salah satu cara paling efektif untuk menghentikan penyebaran virus yang paling sederhana yaitu kebersihan tangan, terutama melalui cuci tangan pakai sabun. Itu sebabnya kebiasaan mencuci tangan menjadi hal penting yang harus ditanamkan dalam keluarga. Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan betapa pentingnya manfaat cuci tangan dan menggalakkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Data dari WHO tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 5 juta anak di bawah 5 tahun meninggal dunia disebabkan oleh infeksi saluran nafas atas dan diare. Penelitian menunjukkan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyakit diare 30% hingga 48% dan dapat mengurangi infeksi saluran pernafasan akut seperti pneumonia 20 hingga 50%. Begitu pentingnya cuci tangan pakai sabun hingga menjadi salah satu kunci untuk melindungi kesehatan masyarakat dan membawa manfaat pada bidang nutrisi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya. Oleh sebab itu, dunia memperingati Hari Cuci Tangan setiap tahunnya, yaitu tanggal 15 Oktober yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 20 negara di dunia yang berpartisipasi aktif dalam hal ini, salah satunya adalah Indonesia. Peringatan pertama kalinya diadakan pada tahun 2008 dengan lebih dari 120 juta anak di seluruh dunia mencuci tangan dengan sabun di lebih dari 70 negara. Peringatan Hari Cuci Tangan sendiri dicetuskan bukan tanpa alasan, karena hal ini mengingatkan betapa pentingnya manfaat cuci tangan pakai sabun, memberi penjelasan tentang cara mencuci tangan yang benar, dan menggalakkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, hingga berbagai hal mengenai kebiasaan cuci tangan pakai sabun konsisten disuarakan di tiap perayaan Hari Cuci Tangan Sedunia. Dalam mewujudkan tujuan utama, mengedukasi pentingnya kebiasaan cuci tangan pakai sabun secara global, maka dibuatkan tema menarik yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah,
tahun 2020 ini temanya adalah Hand Hygiene for All atau kebersihan tangan untuk semua. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tak lagi menjadikan rutinitas cuci tangan pakai sabun sebagai suatu keterpaksaan, namun sebuah kebiasaan yang menyenangkan dan sulit ditinggalkan. Selain itu, peringatan yang tidak kalah pentingnya adalah Pekan Pencegahan Infeksi Internasional atau International Infection Preventive Week yang diperingati setiap tanggal 18 hingga 24 Oktober juga didedikasikan untuk mengadvokasi mencuci tangan dengan sabun sebagai cara yang mudah, efektif, dan terjangkau untuk mencegah penyakit infeksi serta menyelamatkan jiwa. Kotoran atau kuman sering berada di minyak alami dan kelembaban tangan kita. Molekul sabun digambarkan seperti bagian kepala yang menyukai air atau hidrofilik dan bagian buntut yang tidak suka air atau hidrofobik. Ketika kita menyabuni tangan, sisi molekul bagian buntut akan menempel pada kotoran atau kuman. Saat kita membasuh sabun dengan air, maka sisi molekul hidrofilik akan menempel ke air. Dan pada saat air membersihkan gelembung sabun, air secara efektif mengangkat semua kotoran, kuman, dan minyak dari tangan kita dan membersihkannya. Itulah pentingnya menggosok tangan dengan sabun secara menyeluruh dan membuat banyak busa agar sabun bisa masuk ke semua celah di kulit tempat kotoran dan kuman suka bersembunyi. Sabun tidak hanya menghilangkan virus corona dari tangan kita, tetapi juga membuatnya hancur. Ini karena virus SARS-CoV-2 adalah virus yang tidak mempunyai lapisan pembungkus. Jadi, bagian luarnya hanya terdiri dari lapisan lemak. Ketika ujung hidrofobik molekul bersentuhan dengan lapisan lemak ini, maka akan menyebabkan virus larut dan hancur. Hand Hygiene for All atau kebersihan tangan untuk semua, kami alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Angkatan 1984 juga turut andil dalam mengajak semua masyarakat untuk mencapai kebersihan tangan yang universal dengan mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial, yaitu mengajak masyarakat mulai dari anak hingga dewasa, juga para peserta Prolanis yang melakukan cuci tangan pakai sabun 6 langkah dengan gembira, sambil bermain, bernyanyi, menari, menggunakan lagu. Lagu cuci tangan 6 langkah sengaja dibuat dengan tujuan agar kegiatan cuci tangan 6 langkah dapat mudah diingat urutan gerakannya, waktu cuci yang sesuai, dan tidak terburu-buru serta melakukannya dengan hati gembira. Cuci tangan 6 langkah. Ayo kita cuci tangan pakai sabun supaya kuman-kuman semua pada rontok. Gosok kedua telapak tangan. Pak 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 pak. Punggung tangan. Gung 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 gung. Sela-sela jari, la 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 la. Punggung jari, pung 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 pung. Gosok jari jempol, pol 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 pol. Ujung-ujung jari kanan kiri. Bilas pakai air bersih. Keringkan dengan lap bersih. Kegiatan yang sudah kami lakukan diantaranya adalah tahun 2014 di SD Negeri Maribaya, tahun 2015 di SD Negeri Ternate, Maluku Utara, dan tahun 2017 di Jepara, serta tahun 2017 1 Oktober di SD Negeri Karimun Jawa. Dan berbagai kegiatan bakti sosial yang bekerja sama juga dengan Klinik Mitra Sati melakukan kegiatan cuci tangan pakai sabun bersama anak-anak TK dan mengadakan lomba video cuci tangan. Waktu penting cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih idealnya dilakukan selama 40-60 detik.
Jika sedang dalam posisi jauh dari air dan sabun, bisa menggunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer yang sebaiknya digunakan selama 20-30 detik. WHO telah membuat daftar kapan saja waktu yang tepat untuk mencuci tangan supaya terutama corona, yaitu 1. Setelah batuk atau bersin. Ketika bersin atau batuk, kita mengeluarkan droplets atau percikan cairan yang mengandung kuman atau virus. Jika kita menutup mulut dan hidung menggunakan tangan, maka virus akan menempel. Oleh karena itu, telah menyentuh atau merawat orang sakit karena mereka memiliki kuman yang bersarang di tubuhnya. Ketiga, sebelum dan setelah memasak makanan. Bila tangan kotor atau banyak kuman ketika sedang memasak atau menyiapkan makanan, maka kuman akan berpindah ke makanan yang sedang disiapkan. 4. Setelah menggunakan toilet. Toilet memiliki berbagai macam kuman, bakteri, dan penyakit. Sudah sewajarnya karena toilet adalah tempat pembuangan kotoran manusia, jadi sebuah keharusan bagi kita untuk selalu mencuci tangan setelah dari toilet. 5. Ketika tangan tampak kotor. Karena jika tangan tampak kotor, jelas mengandung virus dan bakteri. 6. Setelah menyentuh binatang. Binatang mengandung banyak kuman yang bisa berbahaya pada manusia. Sebanyak 80% wabah penyakit menular ternyata menyebar ke orang lain melalui sentuhan tangan. Kaum wanita terbukti lebih rajin mencuci tangan daripada pria. Fakta ini membuat pria membutuhkan edukasi lebih banyak tentang manfaat cuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun secara benar dan teratur akan meminimalkan risiko infeksi dan mengurangi angka kematian. Semua orang bisa mencegah risiko penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan melalui kebiasaan mencuci tangan. Penggunaan air saja tidak cukup. Cuci tangan pakai sabun dengan benar akan membersihkan tangan dari berbagai kuman atau kotoran penyebab penyakit. Cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ketika tangan tampak dan terasa kotor. Jika tangan tidak tampak dan terasa kotor, lebih seringlah membersihkan kedua tangan menggunakan cairan pembersih mengandung alkohol atau air dan sabun. Sekian paparan atau persembahan kami tentang kegiatan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, terutama baksos yang khusus untuk cuci tangan. Apakah ada pertanyaan untuk tema cuci tangan 6 langkah ini? Apa mau langsung saja kita bernyanyi? Nyanyi. Oke, tadi ada pollingnya, ternyata kita semua sekarang sudah menjadi kebiasaan untuk senantiasa mencuci tangan lebih sering ya, menyentuh apapun, benda-benda umum, kita teringat langsung cuci tangan. Nah, perubahan sikap atau perubahan kebiasaan inilah yang mungkin hikmah dari pandemi corona ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita sekarang berlatih bernyanyi sambil mengingat-ingat cuci tangan. Jadi lagu ini dibuat selama 30 detik untuk kita mencuci tangan dengan benar sesuai dengan arahan dari WHO. Silakan kita coba aja ya. Oke, saya Sambil mencoba. buka videonya semua barangkali biar kelihatan. Oke, sebentar. Saya bukan. Sebentar. Siap. Oke.
Cuci Cuci tangan, tangan, langkah. Ayo kita cuci tangan pakai pakai sabun sabun Suaranya dokter. supaya supaya kuman-kuman kuman-kuman semua pada rontok. Gosok gosok kedua kedua telapak telapak tangan. tangan. Pak 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 pak. pak. Punggung tangan. Gung 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 gung. gung. Sela-sela Sela-sela jari, jari, la 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 la. la. Ujung-ujung Ujung-ujung jari, jari, gung jung gung jung gung jung gung jung gung. jung. Gosok jari Jari jempol, jempol, pol 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 pol. pol. Ujung-ujung Ujung jari jari kanan kanan kiri. kiri. Bilas Bilas pakai pakai air air bersih. bersih. Berikan Berikan dengan lap bersih. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, mangga Dokter Neneng dilanjutkan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Dokter Susi yang telah melatih kita sekalian mengingatkan untuk cuci tangan yang mudah diingat. Mungkin bisa dengan bergembira kita mengerjakannya. Seperti Dokter Susi bilang tadi, sudah harus jadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan gitu nanti ke depannya. Ya. Mungkin kita udah sampai di akhir acara ya. Kebetulan tidak ada pertanyaan nih. Atau ada teman-teman yang mau bertanya langsung, Resen? Masih ada waktu nih sebelum. Mau tanya dong, Mangga. siapa yang menciptakan lagunya itu? Di mute. Ya. Oke. Ciptaan kebetulan saya iseng-iseng membuat satu lirik dan diperhalus dan dibuatkan nadanya oleh teman saya, Mas Adam. Mungkin hadir hari ini Mas Adam. Ada ya? Boleh kenalan sama Mas Adamnya Boleh mana? kenalan? Mas Adam? Oh, tidak ada ternyata. Ada roti lapis sepeda nih. Oke. Iya. Ada. Jadi lagu ini memang bukan harus ya, maksudnya bisa diterima oleh anak-anak maupun dewasa. Karena memang dibikin supaya gembira dan jadi teringat urut-urutannya, tidak tergesa-gesa gitu ya. Kalau kita kan mencuci tangan suka cepat-cepat ya. Ternyata sabunnya tidak rata dan alhasil kurang bersih. Yang kita ketahui tadi ternyata si sabun itu dapat mengangkat kuman karena ada bagian yang bernama hidrofobik yang dia menempel pada kuman, kemudian dikeluarkan atau dibawa larut oleh yang kepalanya atau hidrofilik. Begitu kira-kira ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu kalau cuci tangan harus lama ya. Kemudian timbul busa yang paling banyak, yang banyak itu akan mengeluarkan kuman yang banyak lagi. Kira-kira gitu, Dokter Yulia. Terima kasih. Nyambung nih. Dari tahun kapan nih lagu ini mulai dipopulerkan? Apakah waktu pas di acara di Ternate sudah juga? Ya, waktu baksos di Ternate dan sebelumnya sudah dikenalkan kepada sekolah-sekolah TK di sekitar klinik, kira-kira gitu. Berarti dari tahun 2015. 2015, alhamdulillah. 2015 ya. Oke. Ada yang tertarik menyanyikan? Silahkan. Ada beberapa pertanyaan di chat room. Mohon mangga. Punten ini. Maaf, ya terlewatkan. Ada pertanyaan dari Bu Emma di Bandung. Dokter, maaf, 6 langkah itu bisa diulang lagi step globalnya biar ingat.
barusan ada tamu sebut Leng. Ini mungkin nanti ini ya. Mungkin nanti di belakang mungkin ya. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Bu Mahmudah Soekarwati. Apa cuci tangan dengan hand sanitizer efeknya sama? Baiknya dengan cuci tangan pakai sabun? Ya, dari referensi yang kita baca, sabun dengan cuci tangan dengan air dan sabun itu hasilnya lebih baik. Kalau kita tidak ada air, kemudian alkohol atau yang berbasis alkohol itu juga baik. Tapi pada kulit dia kalau sering-sering akan jadi kering ya efeknya. Itu saya banget dong. Seperti itu. Saya banget. Iya. Jadi lebih baik yang air dengan sabun. Seperti itu. Tidak terlalu mahal, tapi efektif untuk menghilangkan atau mengenyahkan kuman-kuman dari tangan kita. Kira-kira begitu? Ini mungkin yang permintaan Bu Emma untuk yang 6 langkah itu, Dr. Susi. Oke. Mungkin Stepnya ya. Mau pasang lagu lagi nggak? enggak, Biar. itu masih ada nih. Oke. Kita sama-sama melakukan supaya lebih hafal ya. Sekali lagi boleh ya? Boleh. Oke. Biar termimpi-mimpi nanti sambil cuci tangan mimpinya. Oke. Anak-anak boleh sambil joget ya? Ya. 6 langkah. Ayo kita cuci tangan. Belum ya? Belum mulai. Kuman pada telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Telapak tangan dulu. Punggung tangan. Sela-sela jari. Oke. Seperti menggenggam itu punggung-punggung jarinya ya. Kemudian jempol, ujung jari, bilas pakai air bersih yang mengalir. Sekali lagi ya. Pertama, siapkan dulu air mengalir dan sabun. Oke. Kemudian mulai basahkan airnya dulu, telapak tangan dengan air, baru masukkan atau kasih sabun. Gosok kedua belah tangan. Kita bunyikan pak 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 supaya lebih hafal. Kemudian punggung tangan. Oke. Punggung tangan. Kemudian sela jari. Punggung jari. Punggung jari. Jempol. Gosok jari jempol. Ujung jari. Ujung jari kanan kiri. Bilas pakai air bersih. Keringkan langkah. Ayo kita cuci tangan pakai sabun supaya kuman semua pada telapak tangan. pak punggung Sela jari la. Gosok jari jempol, jari kanan kiri, bilas pakai air bersih, keringkan dengan bersih. Ini waktu kegiatan di Karimun Jawa. Nah, ini anak-anak SD Karimun Jawa. Kita berlatih berkali-kali dengan sebelumnya menggunakan cat, mencelupkan, mengotori tangannya dengan cat, dan menempelkan pada kain. Setelah itu, kotoran catnya
kita bersihkan secara 6 langkah tadi. Dan sambil bernyanyi tentunya. Oke. Bagaimana? Masih nanti dihafalkan lagi ya. Minta videonya boleh nggak dok? Boleh. Nanti kita ada di YouTube ya. Akan saya kembalikan kepada Dr. Melawati. Terima kasih. Terima kasih Dokter Susi. Paparannya yang insya Allah bisa mudah mengingatkan kita cuci tangan 6 langkah dengan cara gembira. Mungkin kita sampai di penghujung acara, tetap diulang kembali ke dokter ini, ke Dokter Susi, message yang bisa dibawa oleh siang sore ini. Maka mungkin untuk dokter ini message-nya yang mengulang lagi nih. Diulang. Ya, terima kasih Dokter Neneng. Jadi supaya nanti keinget-inget ya, mudah-mudahan sampai mimpi bahwa penyakit hepatitis itu adalah penyakit infeksi di hati yang mudah ditularkan ya. Penularannya itu bisa lewat tangan yang kotor, makanan yang kurang bersih, ya, kemudian juga kebiasaan ya, kebersihan lah kayak mencuci piring dan minum air yang tidak dimasak dulu dan sebagainya. Dan intinya adalah bisa dicegah ya, salah satunya adalah dengan cuci tangan dengan cara yang benar dan tadi terutama lamanya ya Dokter Susi. Saya aja suka kecepatan. Jadi memang bagusnya sambil menyanyi gitu. Terima kasih. Kita cegah hepatitis A dan COVID-19. Siap. Maka untuk berikutnya Dokter Susi nih terakhir message untuk kita. Oke, terima kasih. Nah, pesan dari kami di masa pandemi ini kita saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan, bukan hanya kebersihan tangan, 3M itu memakai masker dan menjaga jarak. Mencuci tangan adalah hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Selain hepatitis A tadi sudah diceritakan dan kemudian corona sendiri, COVID-19. Nah, kemudian perlu diingat kita selalu menjaga apa yang sudah menempel pada tangan kita. Artinya setiap kali kita memegang sesuatu, ingatlah bahwa kita sudah terpapar oleh bukan saja kotoran yang terlihat, bahkan yang tidak terlihat. Oleh karena itu, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun, atau kalau tidak ada sabun, baik itu bisa sanitizer, hand sanitizer yang mengandung alkohol. Kira-kira begitu, Dokter Melawati. Terima kasih Dokter Susi, dokter ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, sahabat, tetangga di awang-awang yang sudah membersamai kami dari siang tadi sampai sore ini. Tetap jadi semua kita bisa mencegah risiko penyakit, meningkatkan kualitas kesehatan melalui kebiasaan cuci tangan. Ternyata tadi penggunaan air saja tidak cukup, butuh sabun. Tapi untuk di masa pandemi mungkin ya mengganti pakaian setelah perjalanan mungkin ya. Tepang di awang-awang berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan pengingat kita untuk menjaga kebersihan, mencegah penyakit yang bisa ditularkan oleh kebersihan. Semoga ibu bapak terjaga selalu sehatnya. Insya Allah Allah menjaga kebaikan untuk kita semua. Mangga, terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.